Assalamualaikum. Halo besti-besti aku. Kembali lagi dengan aku, Suci Nala Sahlu, biasa dipanggil Lula. Nah, hari ini aku kedatangan seseorang loh yang akan mengajak kita semua membahas materi misteri bahasa dari makna ke teori. Nah, kalian semua penasaran gak sih? Kalau kalian penasaran, tolong di like, comment, and subscribe dulu dong. Jadi biar aku kasih tahu. Nah, oke langsung aja di sini saya sudah bersama narasumber yaitu Afia. Oke, baik. Kalau Afia, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, baik banget. Kalau Lulanya gimana? Aku baik banget, baik sekali ya. Nah, jadi mungkin datangnya kamu ke sini, aku ingin bertanya-tanya gitu ya. Apakah sudah sedia, Afia? Oh, sudah sedia dong dari tadi. Hebat banget ya. Nah, baik langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi gini, Afia, kan banyak orang yang bilang itu filsafat jadi bikin mikir gitu, terus bikin pusing gitu. Nah, jadi menurut Afia itu filsafat itu tentang apa sih gitu pertanyaannya? Ya, baik, terima kasih Lula. Jadi menurut saya ya, kalau mengenai filsafat itu sendiri tuh, filsafat itu tuh banyak orang yang ngira kayak salah paham gitu, kayak termasuk sebagian orang gitu kayak abstrak, terlalu pusing dan terlalu rumit. Nah, sebenarnya dalam filsafat ini juga tuh kita bukan hanya belajar tentang apa adanya, tapi belajar tentang kenapa adanya. Dalam filsafat juga tuh kita tuh belajar tentang makna hidup, berbahasa, dan kebenaran. Selain itu juga dalam filsafat ini tuh kita tuh bisa belajar mengenai diri sendiri dan dunia secara lebih mendalam gitu sih kalau menurut aku pula. Jadi bukan cuma mikir yang gak jelas aja ya? Iya sih betul. Sebenarnya filsafat itu bukan hanya mikir yang gak jelas, tapi saat ini juga kan kita tuh belajar tentang ilmu-ilmu bahasa lainnya gitu. Nah sebenarnya di filsafat ini sendiri tuh jadi udah ada gitu. Sebelum dari ilmu-ilmu bahasa yang sekarang tuh filsafat tuh udah ada muncul sejak awal gitu, akarnya gitu. Oh, oke, baik. Pertanyaan pertama sudah dijawab oleh narasumber kita. Selanjutnya yang kedua. Oke, lanjut ya. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke bahasa. Nah, kenapa sih menguasai bahasa itu penting banget di hidup dan di pendidikan? Kenapa bisa penting banget gitu menguasai bahasa tuh? Kalau menurut saya ya bahasa itu penting karena menjadi alat untuk berpikir dan berkomunikasi. Seperti contohnya menurut filsuf bahasa itu Wittgenstein, di mana beliau mengatakan bahwa batas bahasaku adalah batas duniaku. Jadi apabila kita gak punya kata untuk dipahami, itu tuh akan sulit gitu paham gitu. Dan juga dalam bahasa ini tuh kita bisa menuangkan pikiran, mencurahkan perasaan kita dan bisa memahami perasaan orang lain gitu. Jadi kalau kita menggunakan bahasa yang lebih baik itu berarti pikiran kita juga lebih teratur gitu. Iya betul. Jadi bahasa itu adalah cerminan dari pikiran kita. Apabila ada orang yang berbahasanya itu baik, itu bagus, berarti pikirannya juga udah terstruktur gitu. Begitupun dalam kehidupan sosial maupun akademik. Oh, jadi seperti itu. Oke. Terima kasih ya untuk pertanyaan kedua. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kalau kita nih cara bahasanya kita tuh baik gitu. Otak tuh pasti berpikirnya tuh kayak gimana sih? Terstruktur gitu kayak. Kalau misalnya otak udah terstruktur itu, bahasa tuh akan terstruktur juga. Jadi dalam pikiran kita dulu, pikiran kognitif kita dulu. Yeah. Kalau di pikiran kita teratur, ngomong juga teratur teman-teman. Jadi nggak kayak orang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke teori bahasa. Nah, kamu pernah dengar nggak sih nama Chomsky dan Skinner itu? Nah, tapi aku juga kadang masih suka bingung sih. Nah, di situ tuh pertanyaannya tuh
teori apa saja sih gitu dalam pemerolehan bahasa manusia yang kamu tahu gitu? Jadi yang saya tahu itu ada 3 teori ya. Yang pertama tuh ada teori Chomsky, teori nativis. Beliau mengatakan bahwa bahasa itu tuh berasal dari bawaan lahir gitu. Seperti contohnya language acquisition device. Terus yang kedua juga ada behaviorist dari Skinner, di mana bahasa ini tuh muncul lewat kebiasaan seperti meniru, mendengar, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga juga dari interaksionis, dari lingkungan sosial gitu. Oh, jadi bahasa itu gabungan dari faktor apa sih? Dari faktor bawaan dan lingkungan gitu. Iya betul, jadi bahasa itu berasal dari faktor bawaan dan lingkungan kita. Seperti contohnya tuh anak bisa bisa berbahasa gitu lewat dari orang tuanya dan teman sebayanya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita ada di bagian terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Nah, jadi menurut kamu itu gimana sih hubungan antara teori bahasa dengan metode ilmiah? Nah, jadi hubungannya itu bahasa tuh bukan cuma untuk objek yang diteliti, tapi sebagai alat untuk diteliti gitu. Seperti contohnya tuh dalam definisi ilmu sendiri tuh bahasa tuh digunakan sebagai untuk definisi dan juga rumusan dan juga sebagai laporan karya ilmiah gitu. Oke, jadi ilmu tuh berjalan karena bahasanya juga berjalan gitu. Iya betul, dengan memahami bahasa juga kita tuh bisa menuangkan ide, gagasan, argumentasi secara logis gitu. Dan juga kalau misalnya kita belajar bahasa itu tuh sama aja dengan kita melatih atau memperkuat cara berpikir kita secara ilmiah gitu. Oke, baik. Terima kasih Apia. Wah, 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 wah. Wah, akhirnya banyak banget ya yang kita dapat hari ini. Mulai dari pengertian filsafat, terus pentingnya bahasa, terus beberapa teori bahasa juga, sampai ke metode ilmiah juga kita dapat ya. Hari ini tuh kita banyak banget dapat ilmunya gitu. Ya, jadi filsafat itu tuh memberikan pertanyaan, bahasa itu memberikan jawaban, dan ilmu itu sebagai memberikan jawaban yang dapat dibuktikan begitu. Mantep banget. Kita kasih plus dulu untuk narasumber kita hari ini. Yeay, terima kasih Afia. Semoga yang melihat video ini jadi dia tuh lebih tahu gitu filsafat tuh gimana gitu ya. Oke. Kamu mau ada sesuatu yang mau Om bicarakan lagi? Semoga penonton yang hari ini menonton gitu bisa paham yang tadi kami jelaskan gitu. Oke, guys, sebelum ditutup, aku ada pantun loh. Jangan lupa dibantu cakepnya. Nah, ubur-ubur ikan lele. Sekian, terima kasih Le. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.